Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan basmalah di bulan Ramadan ini, hari ke-27. Tapi kita bukan konten agama, guys. Kita konten tentang tetap aja Sansevieria. Pas kebetulan di sini ada Mr. Katiril. Mr. Katiril ini adiknya Kartolo. Nah, ini sampean kan juga menanam Sansevieria di rumah kan? Iya. Tanya pengalaman sampean sing sekiranya saya nggak bisa jawab. Apa wis? Lah, untuk sementara ini karena tadi banyak-banyak pertanyaan, sekalian ambil kamera dan syuting. Awas lek nggak tanya. Tadi banyak tanya. Sambil aku lagi panen blue clone yang hijau. Kita konten panen blue clone sudah ada yang sebelumnya. Jadi kita sambil rutinitas kita panen yang hijau dulu. Karena yang variegata itu sudah mulai banyak, jadi sekarang kita yang hijau. Intinya, Botani Flora hadir untuk dunia tanaman hias, pasar, domestik, dan global. Karena yang hijau ini merupakan sangat populer kalau blue clone yang hijau ini, tapi 20 tahun lalu. Kalau sekarang ya kita tetap ikhtiar. Siapa tahu ada yang butuh hijau untuk souvenir. Mungkin ada souvenir pernikahan, souvenir untuk gift dikasih ke kawan-kawan gitu ya. Untuk hadiah-hadiah gitulah. Mungkin satu paket souvenir cuman 10.000. Jadi kita bisa layani dengan tanamannya blue clone anakan variegata. Gitu, 10.000 tanamannya aja ya. Nah, oke. Biasanya nih pertanyaan teman-teman itu tentang penyakit. Sansevieria itu penyakitnya biasanya cabuk putih kayak di gambar ini nih. Nah, itu kayak cabuk putih, itu biasanya pertama penyebabnya ya. Ini jawaban bukan dari dosen atau guru karena saya bukan berprofesi sebagai itu, hanya sebagai petani. Jadi yang ngajari saya adalah pengalaman saya atau tanaman itu sendiri. Sama kita nyangkruk, ngopi dan ngobrol sama teman-teman. Nah, itulah guru kami. Kalau cabuk putih itu biasanya karena kurang matahari dan kurang siraman air. Gitu, Sansevieria itu memang kuat guys di dalam rumah. Sansevieria itu memang kuat mau ditanam di outdoor atau di indoor. Memang sangat kuat. Tapi kalau kita abaikan saja atau dibiarkan saja, Sansevieria itu kalau jarang kena sinar matahari sama kurang siraman air, jadi intinya di bagian daun itu kering dalam waktu yang lama. Misalnya 1 bulan gitu ya. Jadi yang disiram itu cuman bagian bawah aja. Bagian bawah akar itu kan basah tuh, basah terus. Seperti Sansevieria ditaruh di air, lalu ditaruh di ruang tamu. Atau ini Sansevieria ditanam karena medianya dibikin lembab gitu kan. Jadi daunnya itu tidak kena air sama sekali dalam jangka waktu 1 bulan atau apa, dan sinar matahari itu kurang, bisa diartikan dia di bawah meja atau di teras yang kena mataharinya sebentar atau di dalam rumah apalagi, itu bisa aja serangan hama cabuk putih itu menyerang. Biasanya diserangnya itu di bagian ketiak-ketiak. Aku sulit cari contoh di sini, jadi aku kasih gambar aja. Karena kalau di greenhouse ini insya Allah tidak ada cabuk putih karena kita memang sangat menghindari. Kalau sudah terkena cabuk putih itu berarti kan dari hewan. Sebenarnya dia itu insek ya, insektisida. Jadi kalau insek itu berarti obatnya adalah insektisida. Maksudnya obatnya itu yang insektisida untuk membunuh hama. Aku biasanya pakai decis. Intinya yang insektisida lah, apapun merek. Jadi kalau kita tanya, kamu pakai merek apa? Pakai merek apa? Kalau aku insektisida selalu ganti merek. Mungkin aku beli decis 1 botol gitu ya, 1 botol. Nanti kalau sudah habis, aku beli lagi. Aku belinya untuk selanjutnya mereknya bukan decis lagi. Mungkin pakai Desanto, mungkin pakai Curacron. Intinya ganti. Itu menurut pengalaman kawan-kawan saat ngopi. Kalau kita pakai 1 merek, biasanya hamanya itu udah kebal untuk insektisida. Jadi kita jangan tiru orang harus pakai merek apa, lalu disamakan gitu ya. Mending kita tahu bahan aktifnya aja. Bahan aktifnya apa atau
intinya insektisida sistemik gitu aja. Jadi mereknya apapun lah. Intinya obat itu makin mahal harganya itu berarti makin irit, bukan makin boros. Ya, sekali lagi, obat kalau makin mahal harganya biasanya makin irit. Karena makin mahal harganya, dosisnya itu makin sedikit. Nah, gitu yang perlu diketahui. Itu kalau cabuk putih. Jadi cara menghilangkannya kalau sudah terkena ya, kita semprot aja. Dalam kondisi sudah terkena ya, dalam kondisi sudah terkena itu kita semprot aja pakai insektisida itu tadi, lalu didiemin. Nanti kalau sudah kering itu cabuknya kan sudah mati ya kan, lalu kita semprot pakai air yang deras atau sama pakai kuas juga, itu lebih mudah hilang. Tapi kalau kita tanpa insektisida langsung disemprot pakai kuas atau pakai air, kelihatannya udah bersih, tapi padahal di sela-selanya itu masih banyak telur-telurnya. Tapi kalau sudah seandainya ya memungkinkan Sansiveranya cuman ukurannya 20 cm, 30 cm kalau sebesar begini-begini aja. Kalau kecil-kecil begini, kalau seandainya besarnya cuman segini-segini aja terus banyak cabangnya, mending kita cabut, di bak itu kasih insektisida lalu kita celup. Kita celup hitungan 10 detik lah, lalu angkat, lalu tiriskan, setelah tiriskan baru disemprot, dibersihkan. Biasanya kita kalau mau melakukan ekspor, kita melakukan hal itu. Jadi saat pembersihan dengan kuas atau dengan air yang deras, itu lebih mudah karena penyakitnya udah mati dan tidak akan datang lagi. Tapi sebaik-baiknya menghindari hama itu adalah mencegah. Kalau sudah kena, berarti kan di media tanam itu sudah ada telurnya, terus di sela-sela sudah ada telurnya, jadi kita harus sterilisasi yang lebih lah. Intinya memakan waktu juga, jadi harus direndam, disemprot atau disemprot lagi, dibersihkan pakai kuas karena sudah terkena. Tapi sebaik-baiknya kita lakukan penyemprotan ketika tanaman kita sudah sehat, itu mending disemprotkan tidaknya minimal 10 hari sekali gitu. 1 bulan paling enggak 3 kali lah, 2 kali boleh gitu. Intinya biar beraroma. Kalau sudah tanaman ini beraroma insek atau mengandung insek, penyakit itu nggak akan datang. Atau kita habis beli itu dari Botani Flora atau beli dari lainnya, beli dari kawan, bawa tanaman, mending sebaiknya langsung dikompres insek baru kita pelihara, agar kalau dia bawa penyakit dari luar, dia tidak menyebar ke tanaman kita yang sudah bersih gitu. Seperti itu guys, itu tentang cabuk putih. Untuk selanjutnya biasanya di Sansevieria itu ada penyakit busuk tengah atau busuk batang. Ini sangat sulit sekali. Kita jelaskan, kita belajar bareng di video selanjutnya. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired